Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo sahabat KPMH, kembali bersama saya Muhammad Salaidit dalam program Trending Case bersama KPMH. Sangat sedih di hati kita semua ketika mendengar dan mendapat kabar soal terorisme di Indonesia. Rabu pada pagi 7 Desember 2022 di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, terjadi aksi teror bom bunuh diri yang diduga dilakukan oleh kelompok teroris Jamaah Ansarud Daulah JAD yang juga berafiliasi ke ISIS. Dalam insiden ini, sebanyak 10 orang dilaporkan menjadi korban. Korban tewas sebanyak 2 orang, yaitu pelaku dan 1 orang anggota Polsek, sedangkan korban luka lainnya ada 3 anggota Polri yang mengalami luka berat, 4 polisi luka ringan, dan 1 warga sipil yang juga mengalami luka ringan. Miris. Kembali kita mendengar adanya aksi teror di Indonesia. Aksi teror sangat tidak dibenarkan. Alih-alih mengatasnamakan jihad dan menghalalkan segala cara, dalam agama saja sudah jelas bahwa menghilangkan nyawa baik melalui pembunuhan terhadap orang lain maupun diri sendiri itu sangat dilarang, dan itu jelas ada di semua ajaran agama. Seperti beberapa kasus teror bom bunuh diri. Kebanyakan dari mereka memberikan pesan-pesan yang disangkutkan dengan alasan jihad yang sesungguhnya berdasarkan dari kebencian. Kelompok-kelompok radikalisme ini sering menjadikan agama sebagai tameng untuk menutupi kejahatannya, agar terlihat terhormat. Mencatut ayat tanpa memahami konteks asbabun nuzul, mengutip hadis tanpa mempertimbangkan tingkat dan asbabul wurudnya, yang kemudian dijadikan pedoman dalam setiap aksi kejahatan. Jika kita berbicara agama Islam, jelas, aksi teror bukan cerminan dari pribadi seorang muslim. Aksi teror selain membuat keresahan di kalangan masyarakat juga berdampak melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Merujuk kepada surat Al-Maidah ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena ia atau membunuh orang lain atau berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Agama sejatinya hadir untuk memperbaiki akhlak manusia, mengajarkan cara hidup yang lebih baik dan berkeadilan. Dalam Quran memang terdapat beberapa ayat yang terlihat keras jika terlepas dalam konteks sebab turunnya ayat. Namun ayat sejenis ini sangat sedikit dan bersifat pasif dibandingkan jumlah ayat-ayat yang mendominasi dan bersifat lebih kepada menginspirasi, mengajarkan cinta kasih serta kedamaian. Upaya penyesatan paham keagamaan atau doktrin oleh kelompok teror juga banyak sekali yang bertebaran di sosial media. Hal ini juga harus dapat mendapat perhatian dari masyarakat luas untuk membangun kesadaran bersama. Jangan sampai paham-paham ekstrim ini dapat mempengaruhi orang terkasih di sekeliling kita. Belajarlah agama kepada para ahlinya, jangan lebih dominan belajar lewat sosial media dan bersandar kepada internet. Masih banyak ulama-ulama yang mutafaqih fiddin dan nasionalis. Pemerintah harus memberikan konsen lebih terhadap aksi-aksi terorisme dengan memberikan edukasi jauh ke dasar masyarakat. Kalangan-kalangan yang terindikasi bisa dengan mudah didoktrin oleh para radikalis untuk mendukung upaya pemerintah mencegah aksi-aksi terorisme itu, kita semua juga harus ikut serta dengan cara lebih waspada terhadap aliran-aliran yang mengajarkan cara-cara ekstrim atas nama agama. Kita harus bisa lebih sensitif terhadap dai-dai yang mudah menyalahkan amaliyah tertentu, memusuhi budaya, apalagi tradisi Nusantara.
Yang juga tidak kalah penting adalah perhatian penuh terhadap ustadz dadakan yang kian bermunculan dan kerap memberikan statement yang kontroversial akibat minimnya literasi keagamaan. Dalam hal ini, kami juga berharap komitmen pemerintah, khususnya lembaga penegak hukum, agar permasalahan serupa soal aksi terorisme dapat diberikan hukuman yang maksimal atau setimpal untuk memberikan efek jera. Penegak hukum, khususnya Polri, harus mengusut tuntas tidak hanya pelaku terorisme. Kalau kita merujuk kepada undang-undang terorisme, maka dapat dikenakan mereka yang turut serta terlibat dalam insiden itu adalah mereka diantaranya yang membiayai sehingga terjadi peristiwa kejahatan itu, bahkan sampai yang kemudian menyembunyikan informasi tentang dugaan terjadinya tindak pidana terorisme yang mungkin saja mereka masih berada di luar. Dan itu semua diatur dalam undang-undang terorisme, dan kita berharap bahwa penegak hukum kita dapat mengusut peristiwa memilukan itu. Indonesia adalah negara Darussalam atau negeri damai, bukan negara perang atau Darul Harb. Menjunjung tinggi nilai persatuan dalam bingkai kebinekaan dan direkatkan dengan Pancasila. Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam sebuah nasihatnya berkata, "Dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan." Seorang ulama besar dan juga pahlawan nasional yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari berkata, agama dan nasionalisme adalah dua kutub yang tidak berseberangan. Nasionalisme adalah bagian dari agama dan keduanya saling menguatkan. Kita sama-sama jaga NKRI dari aksi-aksi terorisme yang bisa merusak semua nilai positif yang sudah dibangun di Republik tercinta ini. Sekali lagi kami tegaskan, semua aksi terorisme itu sangat tidak dibenarkan oleh agama manapun, dan kita jangan mudah terdoktrin oleh golongan-golongan radikalisme. Lebih selektiflah kita dalam mencari pembimbing untuk pengetahuan agama dan tafsirnya. Sampai jumpa di acara Trending Cast bersama KPMH selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.